Di daerah mahasiswa baru, Mu Chen dengan malas berbaring di gedung kecil dengan tangan bertumpu di belakang kepala. Melihat ke arah awan yang berterbangan di langit, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah tampannya. Saat ini, Mu Chen sedang sakit kepala. Tentu saja karena kesepakatan dari Dekan Taichang untuk menerobos level Tongtian dalam waktu 1 bulan. Sambil duduk, Mu Chen menjambak rambutnya dengan frustrasi. Dia tahu bahwa Dekan Taichang melakukan ini demi keselamatannya. Lagi pula, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Gunung Shengling tampaknya merupakan generasi muda tingkat puncak di benua Beichang. Jika dia berpartisipasi dengan kekuatannya di fase akhir Huatian, bahkan dengan berbagai metode yang dia miliki, itu masih akan membawa bencana baginya. Aku tidak punya cara lain selain mencari seseorang untuk membantuku, pikir Mu Chen sambil mengangkat bahunya karena tidak berdaya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung terpencil di kedalaman Akademi Beichang, tempat kediaman Ling Xi tinggal. Di Akademi Beichang, jumlah tetua yang akrab dengan Mu Chen tidak banyak, dan Ling Xi adalah salah satunya. Waktu mereka untuk saling mengenal tidak dianggap belum lama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen selalu memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap Ling Xi. Seolah-olah Ling Xi tidak akan pernah melakukan hal yang akan merugikannya. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Melesat ke arah langit, dia langsung menuju ke kedalaman Akademi Beichang. Hingga beberapa saat, dia mendarat di pintu halaman bersih yang tertutup rapat yang sudah mulai terbuka dengan tenang, tidak lagi tertutup rapat seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen berjalan ke halaman, sebelum melihat seorang wanita cantik dalam gaun seputih salju duduk di peron di depan rumah bambu. Pada saat ini, tidak ada aura dingin yang terpancar dari wajahnya yang putih dan glowing. Wajah cantiknya yang menampilkan ekspresi lebih lembut membuat aura kebidadariannya terpancar, yang bisa membuat setiap insan terkencing-kencing. Kamu sudah berhari-hari tidak datang ke sini sejak kembali dari misi dan sekarang tiba-tiba datang ke sini untuk mencariku, apakah ada masalah? Ling Xi berkata dengan lembut. Dengan senyum canggung, Mu Chen berjalan ke depan dan menjawab, aku terluka selama menjalankan misi, oleh karena itu, aku hanya menghabiskan waktuku untuk memulihkan diri. Dengan anggukan lembut, Ling Xi tidak melanjutkan berbicara lagi. Tidak terlalu terbiasa dengan keheningan seperti itu, Mu Chen tertawa untuk memecah suasana sunyi sebelum berkata, oh, ya. Aku sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku gulungan formasi spiritual sebelumnya. Itu sangat membantuku kali ini. Oke. Ling Xi menganggukkan kepalanya, sementara jari rampingnya memutar-mutar rambut hitamnya. Setelah membiarkan rambutnya jatuh dan menutupi dadanya yang menggoda, dia diam-diam mengarahkan pandangan indahnya ke arah Mu Chen. Ditatap seperti itu, Mu Chen agak sedikit gugup dibumbui rasa canggung yang menggelayut di otaknya. Memiringkan kepalanya dari sisi ke sisi, mengumpulkan keberaniannya, lalu bicara, bisakah kamu membantuku? Bicaralah, jawab Ling Xi dengan mengedipkan bulu matanya yang panjang dan tipis. Apakah ada cara menerobos ke level Tongtian dalam waktu 1 bulan? Mu Chen mengutarakan masalah yang dia hadapi sambil mengangkat bahunya, sebelum melanjutkan, maksudku, cara yang wajar-wajar saja yang tidak memiliki efek atau akibat apapun. Menembus level Tongtian dalam waktu 1 bulan. Ling Xi terkejut dengan kata-katanya, sebelum sedikit mengernyitkan alisnya. Orang lain tidak dapat menerobos ke tahap ini bahkan setelah berkultivasi selama 1 atau bahkan 2 tahun. Namun kamu, malah ingin menerobosnya dalam waktu 1 bulan, bukankah kamu terlalu naif? Mu Chen tertawa pahit, ini bukan tuntutannya untuk berhasil secara instan. Namun, Dekan Taichang hanya memberinya waktu sebanyak itu. Ling Xi menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Jika orang lain yang memohon padanya, kemungkinan dia langsung menendangnya. Namun, karena itu adalah Mu Chen, dia tidak menolaknya. Perasaan ini menyebabkan Ling Xi merasa agak tak berdaya. Bagaimanapun, dia baru mengenal Mu Chen tidak lebih dari 2 bulan. Namun, kenapa dia memperlakukannya secara berbeda? Apa mungkin karena dia telah mengembangkan seni pagoda agung? Atau mungkin karena wanita di dalam lukisan itu adalah ibunya? Tidak apa-apa jika tidak ada cara untuk melakukan hal itu. Aku akan kembali dulu.
Melihat Lingxi yang diam di depannya dan berasumsi bahwa dia tidak punya cara untuk membantunya, Mu Chen hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk berbalik pergi. Tunggu. Suara Lingxi yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar. Berbalik, Mu Chen segera menyadari Lingxi mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke arahnya. "Sini, berikan tanganmu padaku," kata Lingxi sambil sedikit mengerutkan bibirnya. "Hah?" Mu Chen melongo, ragu-ragu sejenak, sebelum berjalan mendekat. Mengulurkan tangannya, dia meletakkannya di telapak tangan Lingxi yang seperti batu giok. Perasaan luar biasa yang dia rasakan saat bersentuhan adalah seolah-olah dia telah menyentuh sepotong batu giok putih berkualitas tinggi. "Keluarkan sedikit energi spiritualmu," kata Lingxi dengan suara lembut. Mu Chen memiliki beberapa keraguan di benaknya. Namun demikian, dia mengikuti kata-katanya dan mengeluarkan seutas energi spiritual. Saat melihatnya, seutas energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Energi spiritualnya juga, secara tak terduga, berwarna kuning keemasan, dengan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya api biru yang menyala di atasnya. Mu Chen kaget dan heran, itu sangat mirip dengan energi spiritual yang dia bangun setelah mengolah seni pagoda agung. Saat energi spiritual muncul dari telapak tangan mereka, dua energi berbeda secara tak terduga mulai menyatu secara perlahan. Zuut zuut zuut. Dengan perpaduan dua energi spiritual, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual mereka secara ajaib mulai berkembang berkali-kali lipat. Dengan ketukan ringan di jari rampingnya, gumpalan energi spiritual dijentikkan langsung ke tubuh Mu Chen. Sebuah getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang sangat luas mulai berputar di sepanjang jalur yang sama saat mengolah seni pagoda agung. Akhirnya, menembus ke dalam laut auranya, dan diserap oleh rohnya dalam satu tarikan napas. Namun, ketika roh ilahinya menyerap gumpalan energi spiritual ini, Mu Chen segera merasakan bahwa sebagian energi spiritual di dalam tubuhnya langsung meningkat. Keterkejutan dan keheranan memenuhi wajah Mu Chen saat dia segera menoleh untuk melihat Lingxi dengan ekspresi aneh di matanya. Mengapa perubahan seperti itu bisa terjadi pada energi spiritual kita ketika mereka melakukan kontak satu sama lain? Ia mampu mengobati luka-lukanya, dan bahkan membuat energi spiritualnya menjadi lebih padat dan kuat. Aku juga tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Lingxi hanya mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya memang ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saat Lingxi berdiri, gaun seputih saljunya membuat sosok cantiknya tampak menggoda, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Sambil tersenyum, tiba-tiba dia berkata, "Jika wanita dalam lukisan itu benar-benar ibumu, apakah aku adalah calon istri yang dia siapkan untukmu ya?" Karena terkejut sekaligus merinding, Mu Chen mundur-mundur selangkah. Dia kaget setengah mati setelah mendengar kata-kata Lingxi. Hanya setelah beberapa saat dia berhasil mendapatkan kembali kejelasannya, menjawabnya dengan dahinya yang berkeringat, "Lelucon itu tidak lucu." "Hehe, aku harap juga begitu." Lingxi menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Berbalik dan berjalan menuju bagian dalam halaman rumahnya, Lingxi berkata, "Ikuti aku." Karena situasi unik di antara kita, sepertinya tidak ada yang mustahil bagimu untuk menerobos level Tongtian dalam waktu 1 bulan. Melihat sosok Lingxi yang sangat memikat, Mu Chen cuma bisa menghirup nafas dalam-dalam sebelum mengikutinya dengan langkah cepat. Saat mereka menuju ke bagian dalam halaman, lapisan kain dan kabut mengaburkan pandangan mereka. Menghentikan langkahnya, Lingxi menoleh, melihat ke arah Mu Chen sebelum berkata, "Kamu tunggu di sini dulu, sampai aku memanggilmu." Mu Chen tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Karena itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ragu. Setelah berjalan melewati kain gantung, sebuah kolam jernih muncul di hadapan Lingxi. Menggigit bibirnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan dirinya di permukaan air. Berjalan perlahan ke dalam kolam, air kolam membuat gaun putihnya menjadi basah, membuat gaun itu menerawang pada tubuhnya yang aduhai. Setelah memasuki kolam, Lingxi duduk, energi spiritual tanpa batas terus meletus dari dirinya, berasimilasi di dalam air. Seketika, air mulai berangsur-angsur berubah menjadi hitam legam, sekaligus berkilau dengan kilau yang indah. Masuklah."
Mu Chen yang menunggu di balik lapisan kain akhirnya mendengar suara Lingxi. Sambil menjulurkan kepalanya, dia berjalan melewati mereka, sebelum akhirnya melihat Lingxi yang sedang duduk di dalam air. Meski sebagian besar sosok menawannya tertutup air hitam, bagian atas tubuhnya masih berada di atas garis air. Karena basah kuyup oleh air, lehernya yang ramping terlihat melalui gaun putihnya, sebelum menunjukkan lekuk tubuh yang menggerahkan. Seteguk air liur tertelan dengan kasar. Setelah melihat adegan yang memikat dan erotis, Mu Chen benar-benar kaget dan terpana. Anjlok, boba. Saat kepulan uap samar mengepul dari kolam, di saat itu juga pandangan Mu Chen terfokus pada sumbu X yang tak jauh dari sumbu Y. Wah! Melihat tatapan yang datang langsung dari Mu Chen, bayangan merah muncul di wajahnya yang putih dan berkilau. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pilar air mengalir keluar, menyemprot ke arah Mu Chen. Saat air membasahi tubuhnya, Mu Chen akhirnya tersadar dari linglungnya yang terlalu fokus pada sumbu X. Dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya, dia merasa canggung dan malu, sementara tidak tahu apa yang Lingxi pikirkan. Masuk ke dalam kolam dan serap semua energi spiritual yang ada di dalamnya. Lingxi mencoba untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam kolam. Namun karena permukaan air yang cukup dangkal, tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Kepulan uap membubung ke udara, menyebabkan wajahnya yang terlihat dingin tampak merah muda. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia berkata, juga, harap jaga matamu. Jika kamu berani melihatku, aku akan menendangmu dari sini. Segera, Mu Chen menganggukkan kepalanya berturut-turut, sebelum melanjutkan untuk melompat langsung ke dalam air. Saat merasakan air di kolam, dia merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalamnya. Dia sebenarnya telah memanipulasi energi spiritualnya ke dalam kolam untuk kukembangkan. Mu Chen linglung sesaat, sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di matanya. Melihat sosok cantik yang masih tampil menawan di balik kabut tebal. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Apa yang dilakukan Lingxi hanyalah menggunakan energi spiritualnya dan memberikan kepadanya. Duduk di dalam kolam, setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi kosong muncul di mata Lingxi. Itu benar, kenapa ya aku harus membantu Mu Chen sedemikian rupa? Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, meskipun aku kehilangan ingatanku, perasaan di lubuk hatiku yang paling dalam tidak sepenuhnya hilang. Setelah beberapa saat kemudian, senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, Penatua, kakak Lingxi. Bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Sebuah getaran mengguncang tubuh manis Lingxi. Mengangkat matanya yang indah, dia melihat ke arah pemuda tampan yang tersenyum cerah di seberang kolam. Hal ini menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam hatinya yang dingin. Senyuman tipis terbit di wajah cantiknya saat dia memberikan anggukan lembut. Tenang, kakak Lingxi. Meskipun aku tidak tahu persis apa hubunganmu dengan ibuku, kamu harus percaya padaku bahwa aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu yang hilang. Terlepas dari siapa yang melakukan itu padamu, aku pasti akan membantumu. Menatap kosong ke arah mata pemuda di depannya, kehampaan yang dirasakan Lingxi menumbuhkan secercah kehangatan di dalam hatinya yang tertutup es. Itu adalah perasaan yang sepertinya sudah lama tidak muncul, bahkan menyebabkan matanya menjadi sedikit merah. Sedikit memiringkan kepalanya dan menyeka air yang mengembun matanya dengan tangannya, senyuman lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, itu bagus, aku sekarang mempunyai seorang adik laki-laki. Tapi, aku tidak mau mempunyai adik yang lemah. Sambil tertawa nakal, Mu Chen menjawab, aku akan mencoba yang terbaik, kakak. Oke, kamu harus mulai berkultivasi dulu, kata Lingxi sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu kolam apa itu, Mu Chen tidak terpengaruh sedikit pun. Oleh karena itu, dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia mulai menutup matanya secara perlahan. Seni pagoda agung di dalam tubuhnya mulai berputar, sementara sinar keemasan menyebar dari permukaan tubuhnya. Berus! Air kolam melonjak seolah-olah memiliki kesadaran, dan dengan cepat mengalir ke arah Mu Chen. Saat itu terjadi, warna hitam di dalam air tanpa henti terus mengalir ke tubuh Mu Chen. Semua ini adalah energi spiritual yang berasal dari Lingxi.
Energi spiritual ini mengalir langsung ke tubuh Mu Chen, langsung menyatu dengan energi spiritualnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai meningkat dengan sangat cepat. Hingga beberapa saat, energi spiritualnya secara bertahap tumbuh lebih kuat berdesir melalui anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Saat Mu Chen tenggelam dalam perasaan ajaib dari energi spiritualnya yang semakin kuat, kecepatan putaran seni pagoda agung tampaknya tumbuh semakin cepat, dengan rakus melahap energi spiritual tak berujung yang mengalir ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam, Lingxi memandang ke arah Mu Chen yang telah memasuki kondisi kultivasinya. Dengan samar-samar meringkuk kaki rampingnya dan meletakkan dagunya yang seputih salju di atas lututnya, energi spiritual terus keluar dari tubuhnya. Setelah berasimilasi dengan air, ia mengisi kembali air yang telah diserap oleh Mu Chen. Saat energi spiritual terus mengalir keluar dari dirinya, Lingxi bisa merasakan perasaan lelah yang samar mulai muncul dari dalam tubuhnya. Ekspresi kosong mulai muncul di mata indahnya. Perasaan pusing mulai menyebar di benak Lingxi, tanpa disadari, kesadarannya mulai berangsur-angsur menjadi gelap. Di dalam kegelapan, tampaknya ada fluktuasi yang muncul. Samar-samar, sepertinya ada beberapa bayangan buram yang muncul di benaknya. Itu adalah hamparan reruntuhan berdarah. Seorang gadis kecil, yang lusuh, menggigil saat dia meringkuk di dalam reruntuhan. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat banyak kekejaman dan ketidakpedulian di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang peduli dan tidak ada seorang pun yang menyukainya. Sejak kelahirannya hingga sekarang, dia sepertinya tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Kesadarannya mulai menjadi semakin kabur. Sepertinya aku akan mati seperti ini. Tanpa disadari, tetesan air hujan yang jatuh di tubuhnya telah berhenti. Sesosok tampak muncul di depan matanya. Sambil mengangkat kepalanya, samar-samar dia bisa melihat sosok lembut tepat di depannya. Sosok lembut itu mengulurkan telapak tangannya, mengusap kepala Lingxi. Sesaat kemudian, sosok lembut di hadapannya dengan lembut meletakkan beberapa makanan di sampingnya. Setelah mengusap kepalanya sekali lagi, sosok itu bangkit dan berjalan pergi. Melihat sosok yang perlahan menghilang di kejauhan, dia meraih makanannya langsung berlari menuju ke arah sosok itu. "Kamu mau mengikutiku, anak kecil?" Sosok lembut itu mengusap kepalanya, sementara suara yang keluar juga sama hangat dan lembutnya. "Ya." Dalam kelelahannya, dia dengan erat meraih lengan baju wanita itu. "Namun, tempat yang aku tuju sangatlah berbahaya. Sulit untuk diprediksi apakah akan beruntung atau tidak jika kamu mengikutiku." Setelah menghela nafas lembut, wanita itu berbicara. Dia membenamkan dirinya ke dada wanita itu, untuk mencari kehangatan sosok ibu, dia rela membayar berapapun harganya. Pada akhirnya, dia mengikuti wanita lembut itu dan pergi. "Siapa namamu?" Lingxi. Nama yang sangat bagus. Benarkah? Bagaimana aku harus memanggilmu?" "Oke, panggil aku Tante Jing." Jangan deh, panggil Bibi aja." Wanita lembut itu menjawab dengan senyum-senyum tipis. "Oke, Bibi Jing. Ayo Lingxi, aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Pertama, kamu harus memilih seni spiritual. Ayo, pilih. Beberapa orang di sini sangat kuat." "Oke, coba kulihat, apakah itu tak apa?" Melihat gulungan bercahaya di depan matanya, yang memancar dengan kecemerlangan yang menakjubkan, Lingxi ragu-ragu selama beberapa saat. Pada akhirnya, dia melihat ke arah gulungan hitam sederhana yang mengambang di sudut. "Oh, apakah ada masalah? Apa aku tidak boleh memilihnya, Bibi Jing?" "Tidak, seni bela diri ini dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Gulungan di depanmu adalah gulungan Yin. Aku telah meninggalkan gulungan Yang untuk muar kecilku. Jika kamu mempelajarinya, kamu akan sangat menderita di masa depan." "Muar kecil? Apakah itu anak Bibi Jing?" "Haha, itu benar. Dia anak yang sangat lucu, dan sedikit lebih kecil darimu, Lingxi." Melihat senyuman bahagia yang terpancar dari hati Bibi Jing, perasaan masam muncul di dalam hatinya saat dia berkata, "Lalu, mengapa Bibi Jing meninggalkannya?" Sambil mengusap kepala Lingxi, ekspresi Bibi Jing berubah menjadi kesedihan saat dia menjawab, "Itu karena aku ingin melindunginya, oleh karena itu, aku hanya bisa meninggalkannya."
Setengah memahami kata-kata Bibi Jing, Lingxi menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mempelajarinya. Jika kamu mempelajarinya, itu akan membawa banyak masalah dan bahaya bagimu." "Aku tidak takut. Karena Bibi Jing sangat merindukan Muar kecil, aku akan berkultivasi seni bela diri yang sama. Di masa depan, jika aku berhasil menemukannya, aku akan membawanya untuk menemuimu," jawab Lingxi. Selama Bibi Jing bahagia, dia bersedia melakukan apa saja. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan dari gadis kecil di hadapannya, wanita lembut itu menghela nafas. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tempat yang jauh, itu adalah tempat di mana dia harus kembali. Tempat yang memiliki kekuatan keramat, namun sangat dingin dan tidak berperasaan. Dibandingkan dengan itu, dia lebih suka tinggal di alam Mu. Suaminya ada di sana, bersama seorang anak kecil yang rela dia berikan segalanya untuk. Oleh karena itu, ada saatnya dia harus menentukan pilihan. Karenanya, demi melindungi anak itu, meskipun dia tidak tega, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi. Di dalam kolam, bulu mata Lingxi sedikit bergetar, matanya perlahan terbuka, menyingkapkan kisah pilu, air mata bagai permata berkilau mengalir di pipinya yang pucat. Jari-jarinya yang halus terangkat, dengan gerakan lembut, menyeka jejak air di wajahnya. Bibirnya bergetar, gumaman lirih keluar dari lubuk hatinya. "Bibi Jing,